Oke, untuk pelatihan hari ini kita mulai aja. Em, Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Riko dari tim pelatih dari Twoke ya. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing bagaimana cara menggunakan fitur-fitur dari Twoke. Semoga juga dari fitur-fitur yang saya sharing ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian ya yang menggunakan Twoke untuk membantu kita berjualan di toko online seperti itu. Oke, sebelum kita mulai dari fitur, saya jelaskan dulu Twoke itu apa. Toko itu adalah satu aplikasi layanan pelanggan yang dapat membantu kita untuk berjualan di toko seperti marketplace ya, e-commerce atau seperti itu. Dan tentunya juga fitur dari Toko juga memiliki banyak fitur untuk balasan pesan otomatis sehingga juga dapat membantu kita untuk meningkatkan konversi penjualan dan juga untuk mempermudah kita dalam mengefisiensi waktu dalam proses pesan dari pembeli seperti itu. Untuk toko sendiri, kita sudah berkembang cukup baik di daerah Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan lain-lain negara Asia Tenggara. Semua sudah banyak juga yang menggunakan Toke sebagai pilihan dari ERP mereka. Dan untuk Toke sendiri juga sudah kerjasama resmi dengan marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Jadi bisa diintegrasi secara resmi. Dan tentunya juga kita memiliki API yang handal, tim profesional, dan memiliki sistem AI yang dapat membantu meningkatkan kepuasan dalam jual beli. Dan kita juga memiliki sistem chat terpusat ya. Jadi semua chat itu dapat dikelola di dalam satu sistem saja seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur dari Toke. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada saya ya. Jangan ragu. Kalau seandainya mau tanyakan, boleh tinggalkan pesan di kolom pesan ya. Saya akan menjawabnya ketika saya melihat. Oke, untuk fitur pertama adalah tampilan chat terpusat ya. Jadi di Toke sendiri kita memiliki sistem tampilan chat terpusat. Setelah toko diintegrasi ke Toke, maka semua chat yang ada dari toko marketplace itu akan masuk ke toko. Istilahnya kita bisa balas semua chat itu di dalam satu aplikasi sistem atau aplikasi di HP ataupun di komputer seperti itu. Jadi kita toko sendiri juga sudah mendukung untuk Android, PC, dan untuk iOS juga sudah mendukung ya. Jadi semuanya bisa dilihat di dalam satu aplikasi seperti itu. Dan tentunya kita memiliki fitur-fitur tambahan juga yang tidak ada di marketplace sehingga mempermudah juga untuk pencarian, terus mengurutkan chat dan juga untuk pembagian tugas ya di marketplace seperti itu. Berikut saya tunjukkan di halaman toko. Ya, jadi kalau seandainya kalau toko yang pertama kali mau diintegrasi dulu, it- itu kita boleh integrasi dulu ya di sini ya, di bagian integrasi toko. Atau kita boleh masuk di pengaturan integrasi toko. Jadi di sini kita akan integrasi toko. Setelah toko diintegrasi, baru dapat tampil di bagian halaman pesan seperti itu. Di sini integrasinya kita juga bisa menampilkan waktu integrasi, waktu kedaluarsa dan status integrasi ya. Jadi di sini kita dapat menampilkan semuanya. Dan integrasi ini dia dapat adalah jaringan resmi dari API Marketplace ya. Jadi ini aman sekali dia punya jaringan tidak masalah ya. Di sini juga ada menampilkan informasi kedaluarsa dan waktu integrasinya ya. Jadi kalau seandainya mau kedaluarsa kita juga dapat mudah untuk hubungkan kembali. Dan tentunya untuk hubungan API yang resmi ini juga ada waktu kedaluarsanya ya sesuai dengan ketentuan dari marketplace. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian pesan.
Di bagian besar ini kita dapat melihat ya, di sebelah kiri ini adalah bagian dari toko yang sudah kita integrasikan ke toko. Kemudian di sebelah sini adalah chat yang ada di toko ya. Jadi kalau sebenarnya di sini ada logonya. Kalau logo Lazada artinya itu toko Lazada ya, dari toko Lazada. Dan di sebelah kanan sini ada nama toko, nama toko dan nama penjualnya ya, nama pembeli di sini. Nah, di sini kita boleh balas chat sama seperti di marketplace ya. Tidak ada bedanya. Terus di sini kita juga ada filter. Filter di sini kita bisa filter berdasarkan belum dibaca, belum dibalas, dan penandaan. Jadi untuk belum dibaca ini chatnya kalau sebenarnya kita belum buka di toko ya, dia akan masuk ke belum dibaca. Kalau seandainya belum dibalas, dia akan perlu kita balas ya, atau pembeli yang membalas terakhir. Dan di sini juga bisa kita lihat langsung. Kalau seandainya penandaan, artinya ini adalah kita boleh memberikan penandaan di toko kita seperti itu. Dan ketika kita berikan penandaan, maka di sini kita juga bisa filter berdasarkan penandaan yang sudah kita buat. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah untuk mengkategorikan chat atau pesan dari setiap pembelinya. Dan untuk penandaan sendiri kita boleh tambahkan nama penandaannya di sini. Kita boleh tambah lagi baru di sini. Kemudian klik simpan ya. Setelah disimpan dia akan masuk ke kita punya sistem. Setelah ada, kita boleh tandai klik kanan dalam mouse. Kemudian kita boleh pilih ya, pilih di sini. Dan di sini kita boleh tandai. Oke, di sini jadi kita bisa tandai untuk setiap yang mau kita tandai. Dan selanjutnya kita juga ada filter tambahan lain, seperti filter lainnya sudah dibalas ya. Nah, ini adalah filter untuk pesan yang sudah dibalas oleh sistem otomatis dari toko ya. Terus pesan prajual ini adalah filter untuk pesan yang belum ada penjualannya atau belum ada pesanan di dalam pesan tersebut ya, atau tidak ada pesanannya di sini. Kemudian pesan pasca jual ini adalah chat atau pesan yang sudah ada pembeliannya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sebelah kanan sini kita boleh lihat ya, kita juga ada fitur tambahan seperti balasan cepat ya. Jadi balasan cepat ini adalah fitur tambahan dari Toke. Jadi kita bisa menyimpan satu template yang nanti bisa digunakan untuk mempermudah kita membalas chat dari pembeli seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan ini sering ditanyakan oleh pembeli dan kita boleh simpan dulu di template ini, kemudian kita boleh langsung gunakan untuk membalas chat. Selain itu, template ini juga bisa menyimpan gambar dan juga tulisan ya. Tinggal diklik aja, di sini akan muncul gambarnya dan ini ada tulisannya ya. Kemudian di sini kita boleh pakai teks prediksi. Teks prediksi ini kita boleh tuliskan di sini ya, maka dia akan muncul semua balasan cepat seperti itu. Nah, jika kita mau membuat teks baru, kita boleh klik pengaturan di sini, maka kita akan dibawa ke masuk ke dalam template untuk balasan cepat ya. Di sini kita boleh klik tambah. Setelah ditambah di sini dia akan bisa kita lihat pesannya, balasannya apa. Kita boleh tambahkan foto atau video ya. Terus di sini kita boleh tambahkan tulisannya, perintah cepatnya. Di sini biasanya kode ataupun mungkin yang sering kita tulis ya, biar lebih mudah kita waktu pencarian teks teks prediksinya. Dan di sini ada urutan urutan dari template-nya seperti itu. Kita boleh klik simpan dan dia akan dibahas ditambahkan. Oke,
Dan di sebelah kanan sini adalah tabel untuk membantu kita ya melihat mulai dari pesanan dari pembeli itu apa ya, terus rincian produknya itu apa, dan ada voucher belanja juga. Kita ada voucher belanja bisa dibuat ya. Jadi kalau mau buat voucher belanja itu juga boleh dari Toke ya, boleh buat dan boleh kirim juga langsung. Kalau seandainya kita mau kirim kartu produk juga boleh dari sini dan kartu pesanan juga boleh ya. Oke, jadi sangat mudah ya. Kemudian kita di sini juga ada fitur pencarian ya. Jadi semua bisa kita cari mulai dari pembeli, pesanan, resi, dan riwayat pesan ya. Dari empat unsur ini kita boleh cari yang mana aja. Kita mau cari nama pembelinya, itu boleh. Kalau kita mau cari resinya, itu juga boleh. Seperti itu ya. Di sini kalau ketika kita cari, maka dia akan langsung muncul. Oke, selanjutnya di sini kita juga ada satu lagi waktu online ya. Jadi di sini akan bisa mencatat juga waktu kita online di Poke ya. Eh, jadi kita bisa tahu kapan kita online dan kapan kita offline-nya seperti itu. Monitor ini juga akan melihat semua sub akun ya, bisa melihat untuk semua sub akun. Untuk template ini biasanya sih berdasarkan dari ini ya, dari paket yang dibeli ya. Kalau seandainya gratis, kita ada kasih gratis dulu jumlah templatenya di sini. Untuk yang gratis kita ada template maksimalnya itu 200. Kalau untuk VIP kita boleh 4.000 ya, buat 4.000 template. Kalau VIP 2 itu 8.000 dan seterusnya ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru pakai mungkin ya boleh juga buat langsung template-nya. Ada 200 template yang bisa langsung digunakan dan disimpan di tokennya seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam satu fitur otomatis dari Toke ya. Nama fiturnya adalah follow up pesanan. Jadi fitur ini ada beberapa fungsi ya. Fungsinya itu untuk mengirimkan pesan secara otomatis kepada pembeli yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan dan juga untuk meng-follow up hal-hal lain seperti itu ya. Mulai dari pengingat pembelian, konfirmasi pesanan, kemudian untuk pengingat pengiriman, dan untuk juga retur dan pengembalian barang ya juga bisa kita gunakan. Dan yang terakhir kita boleh juga gunakan untuk pengingat penilaian atau kita boleh minta pembeli untuk melakukan penilaian seperti itu ke produk yang kita jual. Dan di pesan yang dibatalkan juga bisa ya di sini untuk mencari kembali pesan yang dibatalkan. Oke. Jadi fitur yang ini kita bisa gunakan untuk banyak hal ya. Dan fitur ini akan membalas chat itu akan berdasarkan sesuai dari status pesanannya. Jadi kalau status pesanannya diproses ataupun sudah dikirim ya, eh, kita punya sistem juga akan secara otomatis mengirimkan satu pesan kepada pembeli yang sudah membeli atau sudah ini ya, sudah beli mengunjungi toko kita seperti itu. Oke, ini adalah siklusnya ya. Jadi dia ada siklus dari pertama, mulai dari menerima pembeli sampai akhir itu semua bisa kita cover menggunakan fitur follow up pesanan ini. Oke, saya kasih contoh di sebelah sini ya. Kita buka dulu ke halaman tokonya.
Oke, untuk fitur ini kita boleh masuk ke bagian promosi fitur ya. Kemudian masuk ke pengelolaan follow up pesanan. Nah, di dalam sini ada banyak ya jadinya. Seperti yang saya bilang, dia ada banyak fitur di dalam fitur ini. Yang pertama adalah penerimaan pembeli. Jadi penerimaan pembeli ini adalah kata sapaan seperti itu ya. Selamat datang di toko kita seperti itu. Dan tentunya fitur ini juga di marketplace ada, tetapi perbedaannya adalah kalau seandainya di toko punya fitur ini, itu akan dihitung sebagai performance toko ya, atau dihitung sebagai chat yang sudah dibalas seperti itu. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita juga bisa menambahkan voucher belanja ya di sini. Jadi kita boleh sambil kasih kirim voucher belanja, juga boleh juga untuk kata sambutan. Dan yang ketiga, kita juga mendukung untuk variabel dan mengirimkan gambar ya. Jadi gambar juga mendukung untuk dikirimkan. Variabel ini kita boleh tambahkan nama pembeli dan juga nama toko kita sendiri ya. Yang di sini kita boleh tulis seperti ini. Contohnya, halo selamat datang Kak di toko siapa. Halo selamat datang Kak siapa ya. Misalnya Kak Riko di sini, maka buyer name di sini ya. Buyer name ini akan berubah menjadi Riko sendiri ya. Nama pembelinya di sini. Dan di sini ada di toko mana? Di toko kita sendiri ya. Kalau seandainya toko kita namanya toko Riko ya, maka di sini akan menjadi toko Riko seperti itu. Nah, di sini kita boleh tambahkan voucher belanja dan kita boleh klik simpan seperti itu. Dan di sini juga kita boleh filter ya, kalau seandainya pembeli tersebut sudah pernah melakukan penilaian buruk ke toko kita ya, atau penilaian negatif atau penilaian bintang 1 sampai 3 ya. Eh, ini kita juga boleh filter tidak mengirimkan pesan ini seperti itu ya. Oke, kita boleh klik simpan. Untuk pengaturannya kita juga boleh atur ya di sebelah sini. Kita tinggal centang aja semuanya. Terus kita boleh klik atur massal ya di pengaturan sini. Atau kita boleh atur secara manual. Dan ketika pembeli ada chat ke toko kita ya, maka akan secara otomatis langsung dibalas oleh fitur dari toko ini seperti itu. Dan tentunya setelah dibalas dari fitur ini juga akan dihitung sebagai persentase chat dibalas. Jadi jangan khawatir untuk kehilangan dari pas mengurangi kita punya persentase chat dibalas ya. Oke, selanjutnya itu adalah pengingat pembelian atau pembayaran ya. Jadi kalau seandainya kita mau mengirimkan pesan kepada pembeli, kita juga boleh kirimkan ya. Untuk Kak Umi ya, ya betul. Jadi kita tidak perlu aktifin lagi ya dari marketplace. Kalau seandainya di Shopee kan juga ada fitur ini ya, kita boleh matiin aja. Kalau enggak bisa double sih, bener. Ya, seperti itu. Jadi ini boleh diaktifin dari toko aja seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada panduan pembayaran. Panduan pembayaran ini dia ada dua fitur ya, atau dua bagian. Yang pertama pengingat pembayaran. Dan yang kedua adalah pengingat pembelian ya. Jadi satu ketika pembeli sudah konsultasi, tanya-tanya CS ya, atau tanya-tanya ini pembeli ya, penjual ya. Nah, di sini kita boleh kirimkan satu kata-kata lagi ketika pembeli tidak melakukan pembelian ya. Jadi kita boleh ingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembelian. Dan yang kedua ini adalah pengingat pembayaran dan pembayaran ini berfungsi untuk mengingatkan pembeli yang sudah check out tapi tidak melakukan pembayaran seperti itu ya. Ah, seperti itu. Jadi di sini kita boleh ingatkan lagi dia untuk melakukan pembayaran. Oke, kita masuk ke pengingat pembelian. Pembelian ini kita boleh tambahkan ya. Jadi sama fiturnya. Perbedaannya dengan yang tadi itu adalah kita boleh
kita boleh pilih lebih banyak ya, atau ada beberapa pilihan atau option yang bisa kita atur seperti itu. Kita yang pertama atur dulu ya, kita boleh tambahkan tugas baru. Terus di sini boleh tambahkan nama tugasnya. Kemudian pilih toko yang mau kita pilih ya. Jadi toko yang sudah terintegrasi di sini kita boleh pilih semuanya atau salah satu aja yang kita mau tambahkan strategi ini ya. Terus di sini kita ada pilih waktu atau pilih produk yang mau dipilih ya. Terus waktu konsultasinya. Dan di sini kita juga boleh boleh masukkan kata-kata yang mau kita kirimkan ya. Ya, jadi di sini salah satu contohnya mungkin saya boleh kirim seperti ini kata-kata ya untuk menarik kembali pembeli yang sudah kunjungi toko, sudah bertanya tapi tidak melakukan pembelian ya. Dan di sini ada waktu 10 menit, jadi setelah tenggang waktu 10 menit, sistem akan secara otomatis mengirimkan chat ini kepada pembeli seperti itu. Dan kita di sini juga boleh pilih langsung voucher ya. Kalau sebenarnya kita mau kasih diskon, dan di sini juga kita boleh tambahkan variabel. Variabelnya ini kita boleh tambahkan nama pembelinya siapa. Jadi di sini kita boleh ada tambah langsung. Terus voucher belanjanya itu kita boleh pilih langsung ya. Tetapi vouchernya harus dibuat dulu. Kalau tidak, tidak bisa dipilih nanti. Setelah dipilih vouchernya, kita boleh klik simpan seperti ini ya. Jadi fitur ini akan secara otomatis mengirimkan chat kepada pembeli. Begitupun juga dengan pengingat pembayaran juga sama ya. Jadi dia juga bisa mengingatkan kepada pembeli. Ya, bisa dikirimkan kembali. Oke, selanjutnya itu adalah pelacakan jasa kirim ya. Untuk yang ketiga ini, keempat ini dia fungsinya untuk retur sama pengembali, retur sama pembatalan ya. Jadi kalau sebenarnya ada pembatalan ataupun ada retur, kita boleh langsung chat kepada pembeli ya secara otomatis di sini. Ketika ada triggernya, kalau ketika ada pembatalan ya ataupun yang dibatalkan seperti pesannya ditolak ataupun belum dibayar ataupun pembayaran gagal ataupun mungkin dia pembeli yang mengajukan pembatalan seperti itu ya. Kemudian dan lain-lainnya semua ini bisa kita tulis di sini dan kita boleh pilih untuk kirimkan pesan kepada pembeli seperti itu. Jadi ada retur sama pembatalan ya, ada pembatalan. Misalnya kalau sebenarnya alasan pembeli itu untuk ubah pesanannya ya atau yang lain ya. Di sini kita boleh atur juga. Cara pengaturannya juga sama ya dengan yang tadi. Perbedaannya itu hanya ada di sini. Kita ada filternya ya. Jadi di sini ada filter. Berdasarkan filter apa. Di sini kita boleh ganti sesuai dengan filter yang ada. Terus untuk alasan pembatalannya ya. Jadi alasan pembatalannya itu apa? Di sini kita boleh balas sesuai dengan alasan pembatalan dan kita boleh buat template sesuai dengan yang ada seperti itu ya. Jadi bisa contohnya seperti alasan jasa kirim ya. Waktu pengiriman terlalu lama, dan di sini kita boleh kirimkan pesannya. Dan misalnya kalau sebenarnya ragu, eh, kita boleh pakai pesan yang lainnya atau pakai strategi pesan yang lain dan lain-lainnya. Ini untuk mengatasi pembatalan. Kalau sebenarnya untuk pengiriman ya kita boleh juga buat di sini ya. Pelacakan jasa kirim di sini ada konfirmasi pesanan.
Di konfirmasi pesanan ini, ketika pembeli sudah check out, kita boleh kirimkan satu pesan ya. Fungsinya itu untuk konfirmasi kembali kepada pembeli ketika ada pesanan ya. Mungkin ada informasi yang salah, itu perlu diperbaiki. Nah, jadi di sini kita boleh kirimkan juga satu pesan kepada pembeli seperti itu. Contohnya juga sama ya, cara pengaturannya juga kurang lebih sama, tapi ada perbedaannya sedikit ya. Jadi di sini untuk filternya kita boleh atur ya. Untuk triggernya juga ada sedikit berbeda. Salah satu contohnya kita boleh pilih berdasarkan SKU ya. Terus di sini ada metode pembayarannya ya. Kita boleh buat COD sama bukan COD ya. Mungkin mungkin ada teman-teman yang buka COD dan kita perlu pastikan lagi seperti itu ya. Jadi contohnya kalau ada pembeli kan COD kan dia langsung bisa beli ya. Nah, ini kalau sebenarnya alamatnya salah kan kita repot seperti itu ya. Nah, kita boleh langsung untuk COD, kemudian kita boleh minta kembali konfirmasi kembali informasi pengiriman seperti itu ya. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau seandainya ada kesalahan kan mau kirim balik lagi ke toko ya agak lama waktunya ya. Tentunya ini juga merugikan untuk kita ya. Untuk menghindari hal tersebut, kita boleh buat pakai fitur ini seperti itu. Setelah itu kita boleh buat variabelnya ya. Variabelnya di sini akan sesuai dengan yang ada di sini lagi ya. Kita boleh buat dan tambahkan juga variabel tambahan. Setelah selesai kita boleh klik simpan seperti itu. Untuk pengingat pesanan. Terus di sini ada tahap pengiriman dan tahap pengantaran ya. Kalau tahap pengiriman itu ketika kita sudah proses pesanan tersebut ya, kemudian sudah kita serahkan kepada kurir, kita juga boleh mengirimkan satu strategi kepada pembeli ya. Di sini juga ada. Terus tahap pengantaran juga sama ya, ketika paket sudah mau sampai, satu hari lagi sampai ke tangan pembeli, kita juga boleh kirimkan satu strategi kepada pembeli ya. Dan konfirmasi menerima ini kita boleh minta pembeli untuk konfirmasi paket ya atau konfirmasi pesanannya kalau sudah menerima. Dan yang terakhir di sini adalah penilaian dan penilaian dapat hadiah. Jadi kalau seandainya penilaian ini kita boleh aktifkan ya ketika kalau seandainya kita ingin pembeli tersebut memberikan penilaian ke toko kita ya. Dan tentunya kita juga ada satu timbal balik ya di sini. Jadi seperti yang di atas ini kita boleh ingatkan kepada pembeli, ayo dong kasih kita bintang 5 ya untuk pembelian tersebut dan kita boleh kasih hadiah dari penilaian tersebut ya. Jadi kita ada dua macam. Jadi di sini kita boleh ingatkan dulu ya. Salah satunya misalnya kalau ini ya jika puas dengan produk boleh kasih penilaian bintang 5 seperti itulah kurang lebih ya strateginya. Kemudian setelah pembeli kasih penilaian seperti itu ya, sistem juga dapat otomatis mendeteksi kita di sini kita bisa bagi ya bintang 5 sama bintang 4. Kita boleh kasih voucher belanja kalau mau ya. Terus kita boleh kasih hadiah yang lain juga sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita boleh tulis aja di sini eh, untuk klaim hadiahnya itu seperti apa. Mungkin ya kalau kita mau kasih hadiah lain. Tapi kalau seandainya kita mau kasih voucher juga boleh ya. Jadi voucher belanja di sini juga boleh. Nah, di sini kita boleh pilih ya, misalnya bintang 5 sampai bintang 4 itu kita kasih hadiah apa, voucher belanja berapa. Kemudian untuk penilaian negatif, kita juga boleh kirimkan pesan kepada pembeli ya. Jadi pesan ini dikirimkan semua lewat chat ya, nggak lewat, bukan lewat ulasan ya. Jadi semuanya lewat chat. Jadi kita boleh chat langsung kepada pembelinya secara otomatis ya, sesuai dengan template yang sudah kita buat di sini. Di sini mungkin kalau seandainya ada penilaian bintang 1, 2, 3 ya,
Kita boleh minta maaf kepada pembeli, langsung chat ya, biar langsung cepat direspon. Kemudian kalau seandainya perlu penggantian ataupun ada masalah kan langsung diselesaikan seperti itu ya. Oke, di sini kita boleh pilih ya penilaiannya bintang 1, 2, 3. Dan yang di atas ini kita boleh pilih untuk bintang 4 dan 5 ya. Dan kita boleh klik simpan di sini. Dan vouchernya juga sama ya, harus dibuat dulu vouchernya itu dari marketplace-nya baru bisa ditambahkan di sini. Seperti itu. Oke, untuk follow up pesanan kurang lebih sih seperti itu ya, kurang lebih untuk fiturnya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya adalah pesan broadcast. Fitur pesan broadcast ini berfungsi untuk teman-teman yang kalau sebenarnya mau mengirim pesan kepada pembeli secara massal. Dan fitur ini lebih dikhususkan untuk ketika teman-teman kalau mau melakukan promosi. Oke, baik. Saya kasih contoh ya di sini. Mhm. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas. Di sini ada ya, kembali ke halaman ini. Ya, di sini ya. Jadi kalau seandainya eh, kita lanjut ya ke fitur broadcast. Jadi pesan broadcast ya di sama ya tempatnya di promosi, kemudian klik fitur, pilih pesan broadcast di sini. Kemudian di sini kita boleh buat ya sekarang mendukung untuk marketplace Lazada, Shopee sama TikTok. Kemudian kita boleh tambahkan tugas di sini ya. Jadi tugas di sini kita boleh tambahkan nama tugasnya apa. Kemudian kita boleh pilih target pembelinya mulai mulai dari ini ya cara penandaan. Jadi di sini pertama kita ada boleh pilih lewat dari penandaan. Jika kita sudah buat penandaan di ini ya di chat dari toko ya. Dari fitur yang dipesan tadi pertama sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini kita juga boleh memanfaatkan penandaan yang sudah kita buat ya untuk memilih target dari pembeli tersebut. Di sini nama pembelinya, nama penandaannya ya. Jadi kita boleh buat sesuai dengan kebutuhan. Kita boleh tandain dulu. Setelah ditandai, kita boleh pilih sebagai target pembeli yang mau kita promosikan seperti itu. Nah, selain dari penandaan, kita boleh juga berdasarkan nomor pesanan ya. Jadi nomor pesanan tersebut mungkin dari marketplace Shopee atau TikTok ya, ataupun Lazada, kita boleh ekspor dulu pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya. Dari nomor pesanan tersebut, kita bisa gunakan lagi sebagai media promosi ya, atau media untuk sebagai target pembelinya seperti itu ya. Dan di sini kita boleh pilih berdasarkan dari nomor pesanan tersebut ya. Kalau seandainya teman-teman lebih suka pakai import ya, boleh juga diimport pesanan seperti itu. Dan sama caranya juga pakai ini ya, pakai nomor pesanan juga seperti itu. Jadi ini kalau seandainya mau dicoba nanti boleh coba sendiri ya setelah diekspor dari marketplace ya nomor pesanan tersebut kemudian boleh dimasukkan di sini. Contohnya mungkin nomor pesanannya berapa ya di sini ya. Kita boleh tulis, kemudian di sini tulis lagi seperti itu. Tapi kalau seandainya kita ekspor dari marketplace ya, itu lebih mudah. Jadi tinggal di copy paste aja ke sini langsung ya. Dan sistem akan secara otomatis mengetahui dari nomor pesan tersebut adalah pembeli
sekian sekian ya, bisa langsung ditargetkan kepada pembelinya. Mungkin kalau seandainya mungkin agak ribet ya pakai cara ini, boleh pakai penandaan aja ya. Jadi ditandain dulu dari halaman pesan, di halaman pesan ini kita boleh tandain dulu ya. Setelah selesai ditandai, kita boleh kembali lagi di sini ya. Kita tandain dulu. Setelah selesai ditandai, kita boleh kembali lagi ke bagian promosi pesan broadcast, tambah tugas. Oke. Dan di sini kita juga boleh tambahkan produk yang ingin kita mau promosikan, dan kita boleh pilih juga voucher belanja, atau kita boleh tambahkan gambar yang mau kita kirimkan kepada pembeli. Semuanya boleh kita tambahkan di sini ya. Setelah selesai kita boleh klik kirim atau simpan. Kalau sebenarnya kirim itu akan langsung terkirim. Kalau simpan dia akan disimpan sebagai draft yang nantinya bisa dikirimkan nanti. Seperti itu. Setelah selesai dibuat, kita boleh lihat di bagian rincian ya. Di bagian rincian ini dia akan bisa menampilkan pesan yang sudah kita kirimkan ya. Dan status dari balasan pembeli itu bisa ditampilkan juga, dan kita boleh langsung balas di sini. Mempermudah kita untuk membalas chatnya. Seperti itu. Oke, kurang lebih untuk fitur pesan berkas itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur selanjutnya, itu balas penilaian secara otomatis. Jadi selain dari fitur-fitur otomatis dari chat tersebut ya, kita juga ada fitur otomatis seperti balasan penilaian. Nah, fitur dari balasan penilaian ini berfungsi untuk membalas penilaian secara otomatis. Mungkin teman-teman yang punya banyak toko dan banyak penilaian ya, dan perlu dibalas satu-satu kan ini sedikit repot ya dan makan waktu. Kita boleh menggunakan balas penilaian secara otomatis untuk membalas penilaian tersebut. Dan juga untuk berfungsi untuk meningkatkan respon ya dari dan kepercayaan dari pembeli ya, kita boleh pakai fitur ini seperti itu. Dan penilaian ini ya. Oke, kita masuk ke halamannya. Di halaman sini ya, promosi dan fitur. Terus kita boleh pilih balas komentar. Dan di sini kita boleh atur ya, semua toko yang sudah terintegrasi di Toke itu dapat dibalas kan penilaiannya ya. Dan sekarang hanya mendukung untuk Shopee sama Lazada. Jadi untuk toko marketplace lain itu belum mendukung ya. Nah, di sini kita boleh langsung klik semuanya ya, aksi massal, dicentang semua aksi massal, dan kita boleh klik pengaturan. Nah, di sini kita boleh pilih ya untuk bintang 1, bintang 5, bintang 4 ya, untuk penilaian tinggi. Itu pesan balasannya seperti apa ya. Misalnya balas komentarnya itu terima kasih. Terus, ya, seperti itu. Dan yang di sini akan dibalaskan langsung di kolom ulasan ya, bukan di kolom chat lagi. Jadi kita juga ada satu fitur tambahan lagi di sini, penilaian buruk bintang 5. Sistem dari toko juga bisa secara otomatis deteksi jika dari dalam penilaian tersebut dikasih bintang 5 tapi ada komentar yang kurang baik ya. Di sini kita boleh tambahkan juga seperti itu. Di sini kita boleh kecualikan untuk tidak membalas, atau kita boleh buat konten yang berbeda. Dan untuk pesan balasan bintang 4 dan 5 kita boleh buat sampai 10 template ya.
Jadi template ini sebagai variasi biar ada variasi balasannya ya, jangan sama semua. Jadi menghindari yang namanya kayak kelihatan robot yang balas ya, seperti itu. Dan kita juga boleh buat untuk bidang 1, 2, 3 ya pesan balasannya. Ini kalau seandainya mau dibalas secara otomatis juga boleh ditambahkan di sini ya. Tapi kalau nggak mau buat bintang 4 sama 5 aja itu juga boleh. Sisa penilainya itu kita boleh boleh kasih penilaian secara manual ya. Boleh juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu cara pengaturannya. Kemudian kalau sebenarnya kita mau lihat untuk penilaian tersebut ya, kita boleh langsung lihat di bagian pesan di sini ya. Kemudian di bagian pengelolaan penilaian, di sini kita boleh lihat langsung ya penilaian yang sudah ada dan kita juga boleh balas penilaian dari kolom di sini ya. Jadi menunggu dilakukan di sini ya. Ketika ada penilaian yang buruk, di sini kita juga bisa kasih tahu pembeli ya, kasih tahu penjual. Di sini kalau seandainya ada penilaian buruk, di sini akan ada tanda merahnya seperti itu atau bintang 3 sampai bintang 1 ya. Jadi kita bisa langsung tahu juga kalau ada penilaian buruk, terus pengembalian dana ataupun pembatalannya, ada permintaan pembatalan di sini juga kita bisa langsung tahu dan juga pelacakan pesanannya. Jadi kalau seandainya ada keterlambatan pengiriman ataupun mungkin kita nggak proses pesanan tersebut ya, ataupun mungkin di pengiriman itu cukup lama ya, ini juga akan ada pemberitahuannya seperti itu. Jadi di sini kita boleh langsung cek dan bisa langsung tahu yang mana pengirimannya kedaluarsa ya, seperti itu. Dan untuk retur juga bisa kita proses ya di sini ya. Contohnya di sini kita boleh menunggu diproses dari marketplace TikTok ya. Contohnya di sini kita boleh konfirmasi penerimaan barang dan lakukan pengembalian atau tolak penerimaan barang ya. Di sini kita boleh lakukan konfirmasi dan tolak seperti itu. Dan tentunya ini juga dapat membantu kita dalam proses di marketplace ya. Tidak perlu pergi ke marketplace. Di sini kita juga bisa proses secara manual seperti itu. Dan untuk yang lain-lainnya di sini bisa dilihat semua, mulai dari ini ya, umur pengembaliannya, terus prosesnya, riwayatnya, terus nomor pesanannya ya, dari pesanan yang mana, seperti itu ya. Semua bisa ditampilkan di sini, mempermudah kita dalam proses semua pengembalian dana ataupun pengembalian barang seperti itu. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya itu saya akan kasih tahu juga beberapa hal fitur baru ya. Nah, salah satunya itu di sini kita ada pengingat hal penting untuk pengguna ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mau pakai untuk kasih penandaan secara otomatis, kita juga ada ya. Di sini adalah penandaan secara manual. Kalau seandainya kita mau buat penandaan secara otomatis, kita boleh buat di sini juga. Pengingat hal penting ya. Dan di sini kita boleh ada 3 penandaan secara otomatis ya. Yang pertama itu adalah pembeli grosir, yang kedua adalah penilaian kritis, dan yang ketiga adalah pembeli influencer. Yang pertama itu adalah pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah besar ya, atau produk yang dibeli itu lebih dari berapa, itu akan dihitung sebagai pembeli grosir seperti itu ya. Kalau ketika pembeli grosir ini akan secara otomatis ditandai sebagai pembeli grosir seperti itu. Pembeli penilaian kritis ini adalah pembeli yang sudah pernah memberikan penilaian negatif ke toko kita ya. Di sini juga bisa secara otomatis ditambahkan penilaiannya. Dan pembeli influencer di sini adalah pembeli eh, influencer yang seperti ini ya dari marketplace ya, yang bisa menjual lagi ke toko-toko ya. Jadi di sini juga secara otomatis bisa ditandai.
Oke, untuk hari ini fiturnya sih sampai di sini aja sih. Kalau seandainya ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Oke, kalau seandainya nggak ada pertanyaan, mungkin temuan pelatihan hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada hadir untuk hari ini ya. Kalau seandainya ada salah kata ataupun hal lain ya, saya minta maaf. Kalau seandainya ada keperluan lain dalam penggunaan ataupun ada ketemu masalah, boleh hubungi saya juga di WhatsApp kita ya, WhatsApp Talker ya. Nanti saya akan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Oke, terima kasih teman-teman yang hadir. Sampai jumpa untuk di pertemuan selanjutnya.